Setelah bentrokan kecil di Nakhlah memuncak, suasana di kedua pihak kian memanas. Perang yang awalnya dihindari kini menjadi takdir yang tak terelakkan. Malam itu pasukan Quraisy tiba di Al-Udwatul Quswa dengan tekad membara. Sementara itu Rasulullah dan para sahabatnya telah bersiap menghadapi ujian besar, Perang Badr. Mari kita lanjutkan kisah epik ini dan menyelami detik-detik penuh ketegangan menjelang pertempuran. Malam itu pasukan Quraisy menghabiskan waktunya di Al-Udwatul Quswa. Pada pagi harinya mereka turun dari atas lembah pasir dengan seluruh satuan-satuannya hingga tiba di lembah Badr. Tiba-tiba ada beberapa orang dari pasukan Quraisy muncul di hadapan Rasulullah. Beliau bersabda, biarkanlah saja mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang hendak mengambil air minum dari mata air, melainkan pasti mereka terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak terbunuh dan setelah itu dia masuk Islam. Setiap kali berjuang di sisi beliau, dia pun berkata, tidak, demi yang telah menyelamatkan aku dari Perang Badr. Setelah pasukan Quraisy agak tenang, mereka mengutus Umair bin Wahb al-Jumahi untuk menyelidiki dan menaksir seberapa besar kekuatan pasukan Madinah. Maka Umair berputar-putar di sekitar pasukan muslimin dengan menaiki kudanya, kemudian kembali menemui rekan-rekannya dan berkata 300 orang kurang atau lebih sedikit. Tetapi tunggu dulu, biar kuselidiki lagi kalau mereka mempunyai pasukan cadangan atau pasukan pendukung di belakangnya. Lalu dia memacu kudanya hingga cukup jauh. Dan setelah tak ada sesuatu pun yang dilihatnya, maka dia segera kembali lagi menemui pasukan Quraisy dan berkata kepada mereka, aku tidak melihat apapun. Tetapi wahai orang-orang Quraisy, kulihat bencana besar yang membawa mimpi, kolam-kolam Yatsrib yang membawa kematian yang memilukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai tameng dan benteng kecuali pedang-pedang mereka. Demi Allah, tidak ada seseorang di antara mereka yang terbunuh, melainkan dia telah membunuh salah seorang di antara kalian. Jika jumlah mereka sama dengan jumlah kalian, maka tidak ada artinya hidup setelah itu. Maka pikirkanlah hal ini. Pada saat itu ada pula aksi penentangan terhadap Abu Jahal yang ngotot untuk berperang. Aksi penentangan ini mengajak pasukan untuk kembali ke Makkah tanpa harus bertempur dengan musuh. Maka Hakim bin Hizam kembali bersama beberapa orang. Lalu dia menemui Utbah bin Rabi'ah dan berkata, wahai Abul Walid, engkau adalah pemuka Quraisy, pemimpin dan orang yang dipatuhi. Apakah engkau ingin memperoleh kenangan yang manis sepanjang masa? Apa itu wahai Hakim? Tanya Utbah. Pulanglah dengan orang-orangmu dan bawalah urusan sekutumu Amr bin al-Hadrami. Amr adalah orang yang terbunuh saat dipanah satuan perang muslimin di Nakhlah. Utbah berkata, aku pasti akan melakukannya dan engkaulah penjaminku atas tindakan ini. Memang dia adalah sekutuku. Maka akulah yang akan menangani masalah tebusannya dan harta yang seharusnya milik dia. Kemudian Utbah berkata kepada Hakim bin Hizam, kalau begitu temuilah Abu Jahal. Aku tidak takut jika urusan orang-orang ini menjadi terpecah karena dia. Lalu Utbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan mereka dan berkata, wahai semua orang Quraisy, demi Allah sebenarnya tak ada gunanya kalian memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Demi Allah, kalaupun kalian bisa mengalahkannya, toh seseorang di antara kalian tetap memandang wajah seseorang yang membuatnya benci tatkala melihatnya. Karena anak pamannya atau seseorang di antara kerabatnya ikut menjadi korban. Pulanglah dan biarkanlah urusan Muhammad dengan orang-orang Arab. Jika mereka dapat mengalahkannya, maka biarkan saja kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Hakim bin Hizam menemui Abu Jahal yang sedang mempersiapkan baju besinya, seraya berkata, wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utbah mengutusku untuk berkata begini dan begini. Abu Jahal berkata, demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan tatkala melihat Muhammad dan rekan-rekannya. Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad. Biarkan saja Utbah dan perkataannya. Yang pasti dia sudah melihat bahwa Muhammad adalah pemakan hewan yang sudah dipotong dan di tengah mereka ada anaknya, sehingga dia menakut-nakuti kalian untuk berhadapan dengannya. Yang dimaksudkan dengan anaknya adalah Husaifah bin Utbah yang sudah sejak lama masuk Islam dan juga ikut hijrah. Tatkala Utbah mendengar ucapan Abu Jahal, demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan, maka dia berkata, perlu dilihat pantat siapa yang lebih takut, entah dia atau aku. Karena merasa khawatir aksi penentangan ini semakin kuat dan untuk menghentikan dialog ini, maka Abu Jahal segera memanggil Amir bin al-Hadrami, saudara Amr bin al-Hadrami yang menjadi korban di Nakhlah. Seraya berkata kepadanya, ini sekutumu ingin mengajak orang-orang untuk pulang. Padahal engkau tahu sendiri siapa orang yang hendak engkau tuntut balas. Maka bangkitlah dan carilah orang yang hendak engkau balas dan yang membunuh saudaramu. Maka Amir bangkit sambil menampakkan pantatnya lalu berkata, demi Allah,
Demi Allah, perang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi. Mereka sudah berkumpul untuk menuntut balas. Sementara mereka sudah dikacaukan karena pendapat yang disampaikan Utbah. Ternyata sikap gegabah telah mengalahkan sikap bijaksana, sehingga penentang yang disampaikan hakim itu tidak banyak berarti. Setelah dua pasukan saling mengintai, maka Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ini Quraisy yang datang dengan kecongkakan dan kesombongannya yang memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, yang kuharapkan adalah pertolonganmu seperti yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini." Tatkala Rasulullah sedang meluruskan barisan orang-orang muslim, tiba-tiba ada kejadian lucu. Saat itu Sawad bin Ghaziyah bergeser dari barisannya. Maka beliau memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan sambil bersabda, "Luruskan barisanmu, wahai Sawad." Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit. Maka beri kesempatan kepadaku untuk membalasnya." Maka beliau menyingkap baju di bagian perutnya seraya bersabda, "Kalau begitu balaslah." Maka Sawad langsung memeluk perut beliau. Beliau bertanya, "Ada apa kamu ini, wahai Sawad?" Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang apa yang engkau lihat saat ini? Sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulit engkau pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau." Lalu beliau mendoakan kebaikan baginya. Selesai meluruskan dan menata barisan, beliau mengeluarkan perintah agar pasukan tidak memulai pertempuran sebelum mendapat perintah yang terakhir dari beliau. Beliau juga menyampaikan beberapa petunjuk khusus tentang peperangan dengan bersabda, "Jika kalian merasa jumlah musuh terlalu besar, maka lepaskanlah anak panah kepada mereka. Dahuluilah mereka dalam melepaskan anak panah. Kalian tidak perlu terburu-buru menghunus pedang kecuali setelah mereka dekat dengan kalian." Setelah itu, beliau kembali lagi ke tenda bersama Abu Bakar. Sementara Sa'id bin Mu'adz bertanggung jawab memimpin satuan pasukan yang bertugas melindungi beliau. Ternyata pada hari itu Abu Jahal juga mencari-cari keputusan dari Allah dan mengharapkan kemenangan. Seraya berkata, "Ya Allah, apakah kami harus memutuskan tali kekerabatan dan menanggung akibat yang belum kami ketahui secara pasti? Maka hancurkanlah dia pada pagi ini. Ya Allah, siapakah yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhai di sisimu? Maka berilah ia kemenangan pada hari ini." Tentang perkataan Abu Jahal ini, Allah telah berfirman, "Jika kalian orang-orang musyrik mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kalian. Dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak kalian dari sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman." Demikianlah kilasan momen menjelang Perang Badr, pertarungan yang akan mengubah arah sejarah dan menegaskan siapa yang benar-benar mendapatkan pertolongan Allah. Saksikan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berikan komentarmu tentang apa yang paling berkesan dari kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, semoga Allah selalu meneguhkan iman dan kesabaran kita.